Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Shadaqallahul azim. Para Bapak dan Ibu saudara sekalian, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi ada momentum yang besar. Momentum itu dilaksanakan pada umumnya kebanyakan orang di dunia ini, yaitu momen Natal. Kurang beberapa hari lagi itu ada acara momen seperti itu. Karena itu kita semuanya Bapak Ibu sekalian berhati-hati terhadap perkara yang satu itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, Majelis Ulama Indonesia Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret tahun 1981 itu mengucapkan selamat hari Natal. Itu hukumnya haram menurut Fatwa MUI ini. Jadi mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka itu hukumnya haram. Juga dinilai syubhat oleh Fatwa MUI, dan fatwa ini merupakan hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai tanggal 31 Mei tahun 2023. Itu dinilai syubhat, yaitu tentang salam lintas agama. Contohnya, kalau Islam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya orang Kristen itu salam.
Kalau salamnya orang Hindu itu Om Swastiastu, Apsu, Swastia, kenapa? Om Swasti, Astu, bukan Asu ya. Oke. Kalau Buddha itu namun budaya. Kalau Konghucu salam kebajikan. Orang Islam menggunakan salam semua ini dinilai oleh fatwa MUI subhat. Tidak boleh. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, salam lintas agama menurut Quran, menurut hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah menyatakan begini, tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Wa idza laqaitumuhum fi tariq wattaruhum ila adyaqi. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim. Rasulullah bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam. Memulai. Jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh. Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namun budaya nggak boleh. Menurut hadis ini, bahkan Rasulullah sama menyatakan itu, jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Oh, terus. Persempit ini apa? Dipepet, Bapak. Hadis riwayat Muslim. Memberi salam ala Yahudi dan Nasrani itu juga dilarang. Dari hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah itu menyatakan, la tusallimu taslimal Yahudi wala taslimal Nasara fa inna taslimahum bi kaffihim wa ru'usihim. Kalau diterjemahkan begini, janganlah kalian memberi salam seperti salamnya orang Yahudi dan seperti salamnya orang Nasrani. Jangan itu tidak boleh. Oke. Karena terus Rasulullah, salam mereka itu dengan telapak tangan dan isyarat melambaikan memberi isyarat. Telapak tangan dan isyarat jari itu. Kalau mereka salam itu begini. Nasrani. Kalau Yahudi itu dengan jari. Di hadis yang lain sama Pak Bu. Lebih tegas lagi dari hadis riwayat Tirmidzi juga. La tasabbahu bil Yahudi wala bin Nasara. Fa inna taslimal Yahudi al isaratu bil asabi'i. Wa tasliman Nasara al isaratu bil akufi. Hadis riwayat Tirmidzi. Janganlah kalian menyerupai, jangan loh, nggak boleh juga. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hal apa? Cara salam mereka, orang-orang Yahudi adalah dan Nasrani itu, kalau orang Yahudi dengan isyarat jari tangannya, ada yang begini, ada yang begini, metal. Itu kalau orang Yahudi, salamnya begitu.
Dan orang Nasrani dengan telapak tangan begini. Napa? Nggih. Terus awake dhewe, Pak Bu, sekarang ada nggak orang salam, misalkan ada tamu atau anaknya atau cucunya, ketika dia akan pulang, kan salam dia. Oke. Putih, assalamualaikum. Putihnya Mbak E juga mengatakan waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jenenge Islam campur Kristen loh. Oke. Jadi salamnya Islam dicampur Kristen. Islam itu kalau salam tidak pakai begini. Kalau kita pakai begini, itu caranya Kristen. Rasulullah menyatakan, jangan. Kita tidak terasa kan? Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun, Bapak. Kepada teman, kepada anaknya, kepada cucunya, pada saudaranya. Jadi jangan begini kalau salam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah. Itu cara Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah disalami juga oleh orang-orang kafir dan orang musyrik. Ketika jalan-jalan dengan istrinya di padang pasir di sore hari, ya ketemu orang yang tidak senang dengan Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari itu disebutkan Ani Zuhri, dari Zuhri. Kola, berkata Zuhri. Baroni Urwah. Urwah memberitahu saya Anna Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya namanya Aisyah radhiyallahu anha. Qolat, itu menyatakan dakhala rohtu minal Yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang dari kaum Yahudi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka mengatakan begini, Assalamu alaika. Kalau diterjemahkan ini, bangsat kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad, bukan assalamu ya, tapi assamu alaika, bangsat kamu Muhammad, atau celaka kamu Muhammad. Aisyah menceritakan, fafahimtu aku faham terhadap salamnya mereka. Fakultu, maka aku membalas, Alaikumussalam walaknatu. Kamu yang bangsat, kata Aisyah. Kamu yang celaka dan kamu yang dilaknat oleh Allah. Maka Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menyatakan kepada Aisyah istrinya, mengatakan begini, mahlan ya Humairah, mahlan ya Aisyah, tenang wahai istriku Aisyah, tenang, jangan begitu. Fa innallaha yuhibbur raf'a fil amri kullihi. Jangan begitu kamu. Tenang wahai Aisyah. Sesungguhnya Allah itu mencintai kelembutan di setiap perkara. Rasulullah itu menyatakan Allah menyenangi, mencintai sebuah kelembutan di setiap perkara apa saja. Disuruh lembut. Pembicaraannya dan perbuatannya. Lalu
Fakultu, Aisyah menceritakan, aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai suamiku Rasulullah, awalam tasma maqalu, apa panjenengan tidak mendengar ucapan tadi yang diucapkan tadi? Apakah panjenengan tidak mendengar ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqad kuntu wa alaikum. Rasulullah menyatakan, aku mendengar dan aku telah menjawabnya. Saya jawab wa alaikum. Dan atas kalian juga. Kalau mengatakan assalamu alaika, bangsat kamu, Rasulullah menyatakan wa alaikum, kamu yo bangsat. Singkat. Jadi assalamu alaika wa alaikum, celaka kamu ya celaka. Disuruh ya begitu, tidak boleh ditambahi, tapi istrinya menambahi. Waalaikumsalam walaknatullah. Oh, tetap. Nah, jadi wong wedok yang ya bojone wisan dikatakan seperti itu. Itu kalau kita ini disalami oleh mereka. Lalu Bapak bisa lihat, sekarang fakta ya, kalau kita diundang oleh saudara kita, teman kita, atau tetangga kita di acara tersebut, jadi kalau diundang, sekarang saya bertanya, kalau panjenengan diundang tetangga yang beragama selain Islam, di masa itu atau momen itu, pertanyaan saya, datang apa enggak? Hanya datang apa enggak? Ono sing enggak, ono sing datang. Loh? Undangan datang. Datang apa enggak? Enggak ya. Ada hadis Pak Bu. Wa idza ta'a fa'ajibhu. Kalau kamu diundang tetanggamu, temanmu, fa'ajibhu. Datangilah undangan itu. Datangilah undangan itu. Kalau kamu diundang, Bapak bisa lihat, kalau diundang datang saja nggak masalah. Cuma begini, skala sikap kita. Undangan itu kan ada dua. Undangannya satu, tapi prakteknya dua. Dua itu apa? Yang pertama, mereka mengadakan acara ritual yang pertama. Dan yang kedua, mereka mengadakan acara seremonial. Maka ketika acara ritual, panjenengan diundang masuk ke dalam ruangan ini. Kok dijak nyanyi-nyanyi, sampai mangan jajan, Bang? Ya, dijak tepuk-tepuk begini. Jangan masuk, panjenengan. Jangan masuk. Kenapa? Karena Allah telah memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah menyampaikan pada kita bahwa sembahyang mereka itu menurut Al-Quran surat 8 di ayat 35 nih, surat 8 di ayat 35 Allah menyatakan ini dari Allah Bu, dari langit, kabarnya dari langit ini, bukan Quran tapi Quran. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Enggak, teman terjemahkan tuh. Oh, ini gila. Baitullah ya di Mekah lah, Bu. Kalau sekitarnya ya Indonesia, semua benua ya di dunia ini, Pak. Sembahyang mereka itu di sekitar Baitullah. Terus ya Allah ngeten. Tuh, niki Pak, Bu. Siulan, tepuk tangan. Berarti nyanyi ya.
Lek nyanyi-nyanyi siulan iku lek 3 jam ya pegel lambene, Pak. Diganti karo organ, diganti dengan gitar. Kuat itu 3 jam, Pak. Nyanyi-nyanyi, bertepuk-tepuk. Kalau mereka nyanyi-nyanyi dan tepuk-tepuk, kita diundang. Pas sampai dicugui jajan nggih, dijak tepuk-tepuk ya, dan nyanyi-nyanyi. Itu sembahyang mereka. Walaupun kita tidak aktif di dalamnya, itu dinilai aktif. Maka kita tidak boleh masuk, di luar saja. Ditunggu sampai selesai. Niku acara ritual. Langku lewis mari, tumpengi mlebu, jajane mlebu. Awake dhewe melok mlebu murah jajan sampai tumpeng, Mbak Bu. Sebab undangannya undangan makan, undangan ritual. Bu, undangan seremonial, bukan ritual. Itu segala sikap kita. Sehingga kita tetap mendatangi undangan, namun tidak mengikuti acara ritualnya. Karena apa? Prinsip kita, Pak Bu, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku ya agamaku. Silakan Tuhan melaksanakan agama Tuhan yang diyakini oleh Tuhan. Kami tidak mengganggu. Dan biarkan aku melaksanakan agamaku sesuai dengan keyakinanku. Tuhan jangan mengganggu aku. Kalau bahasa bebasnya begitu. Jadi kita punya prinsip ke sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di sini tidak boleh kita dengan mereka itu sangat dekat, tidak boleh. Oleh karena itu ada di antara manusia orang yang beriman itu mendekat karena keimanannya lemah, gitu. Dan itu dikabarkan oleh Allah di dalam Quran surat 5 ayat 82. Nih, Allah menyatakan gini, la tajidanna asaddan nasi adawatan lilladina amanul yahuda walladina asraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Oh, diterjemahkan. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya. Nah, di sini orang yang paling keras permusuhannya terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang keras. Sinten orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman. Allah mengkabarkan ngeten. Orang Yahudi. Siji, nomor loro. Orang musyrik. Kalau orang Yahudi itu wis jelas, Bapak, di luar kita. Tapi kalau orang musyrik itu di dalam kita. Orang musyrik itu ya melok sholat jamaah, ya poso, kadang yo haji bareng, Bapak. Yo melok zakat. Tapi musyrik. Contoh ya. Dia sholat jamaah ya jamaah bareng. Tapi dia masih percaya dengan Nyai Roro Kidul. Percaya dengan Nyai Roro Lor. Itu mempunyai kekuatan. Percaya dengan Nyai Roro Wetan. Percaya dengan Nyai Roro Kulon. Dianggap mempunyai kekuatan seperti Allah. Musyrik itu. Kalau dia misalkan datang ke kuburan, boleh, nggak apa-apa. Ke kuburan itu enggak dilarang, Bang. Tapi kalau di kuburan itu minta uang, nah ini yang enggak boleh. Enggak boleh. Atau dia percaya bahwa benda ini
ada kekuatan dan akan membawa rezeki dalam kehidupan. Ngoten niku musyrik. Ya sholat wong ya Pak Bu, tetap sholat. Itu musyrik. Lah itu yang musuh bebuyutan karo wong iman. Sehingga mereka tidak bisa menerima kalau diajak berbicara tentang tauhid kepada Allah. Sembahlah Allah saja, jangan percaya dengan itu. Itu sulit Pak Bu bagi mereka untuk melepas. Lah jadi musuh akhirnya. Yang kedua, Allah menyatakan begini. Dan sesungguhnya yang mendapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Allah yang paling dekat Pak Bu. Persahabatannya dengan orang yang beriman. Nah, itu memang paling memusuhinya. Iki paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman. Siapa itu? Ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami orang Nasrani. Loh, Bapak. Sesungguhnya saya ini orang Nasrani. Itu yang paling dekat hubungannya dengan orang beriman. Maka nilai ono kegiatan mereka, Pak Bu, di di gereja, ya. Sing jaga sinten? Wong Islam. Karena ayatnya seperti ini. Ayatnya seperti ini. Orang yang paling dekat persahabatannya. Tapi kalau orang itu yang sudah membaca ayat ini, nggak mau. Nggak mau. Mereka itu tidak pernah baca ayat ini, sehingga manut saja. Itulah orang yang lemah imannya. Lalu bagaimana sikap orang yang beriman itu? Ya tetap berbuat baik, Bapak. Maksudnya karena ada perintah berbuat baik dalam Al-Quran. Berbuat baik itu tidak mengikuti mereka, hanya berbuat baik. Bapak. Namun masuk ke dalam ibadah mereka itu dilarang dalam Islam. Lalu bagaimana kalau ikut menjaga peribadatan mereka non-muslim itu? Oh boleh ikut menjaga. Okay. Kalau berbuat baik boleh. Contoh di dalam Quran surat 60 ayat 8. Allah itu menyatakan ini. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi fitin walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surat 60, surat Mumtahanah ayat 8. Panjenengan terjemahkan. Allah melarang kamu untuk berbuat baik dan berkata adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi karena itulah harusnya kamu. Ini kan. Pada orang lain, Mbak Bu, di luar Islam, Allah menyatakan gak dilarang kamu berbuat baik, berbuat adil. Selama orang itu tidak musuhi agamamu dan tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu. Kalau tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu, tidak memerangi agamamu, kamu berbuat baik dan berbuat adil, nggak apa-apa. Ini dari Allah. Di akhir ayat nih. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah tetap menyukai orang yang berlaku adil. Nah saya ini ya boleh Joko, nah itu kira-kira ya apa menurut panjenengan? Maka Bapak Ibu sekalian, di Quran tadi surat 5 ayat 82 itu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama itu, jika negara sudah menugaskan aparatnya untuk menjaga
Boleh saja demi keamanan dengan alasan melindungi setiap jiwa. Tapi negara sing ngongkon. Betul Bapak. Bukan kita menawarkan diri. Nggih. Tapi negara enggak gawe napa keamanan menugaskan jogon kono. Jogon. Boleh nggak apa-apa, Pak. Karena dengan alasan melindungi jiwa, barangkali ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Dasarnya di mana? Di Quran surat 5 ayat 32. Allah menyatakan begini. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Oh, gimana terjemahkan? Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel Okay. bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia Okay. bukan karena orang yang membunuh orang lain. Jadi membunuh orang bukan karena membunuh loh, okay? Kalau orang itu membunuh terus dibunuh itu namanya hukum kisos. Kalau orang itu gak membunuh, gak dia aman-aman saja, ya, itu kalau dibunuh Pak Bu, terus ya Allah ngeten, Atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, ya, gak membunuh, gak membuat kerusakan, tetap wongnya dibunuh, terus ya Allah, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. oh, kaya ngoten Pak Bu. Nek wongnya gak ngai kerusakan, wongnya gak bunuh orang, terus wongnya dibunuh, itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Quran menyatakan gitu. Sebaliknya, Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, nah, memelihara artinya tidak membunuh. Lanjut. maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Allah menyatakan seolah-olah orang itu memberi kehidupan untuk seluruh manusia. Makanya pemerintah menugaskan tim keamanan itu boleh. Bukan kita nyonyolkan diri, Pak Bu. Nyonyol diri itu menjaga umat Islam. Oke. Nanti gimana model ini, Bu? Nah ini nggak boleh, Pak. Oke, berdasarkan ayat ini. Pendapat yang kedua, melarang menjaga ibadah mereka. Itu fatwa para ulama al-lajnah ad-daimah lil buhud wal ifta tentang tidak bolehnya menjaga gereja itu berdasarkan Quran surat 5 ayat 2. Di akhir ayat niku sebutkan gini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sama terjemahkan begini. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ini Pak Bu yang diperintah, tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Itu ibadah itu, jangan ditolong, karena itu ibadah mereka. Tapi kalau kamu tolong menolong, kebajikan dan takwa boleh. Lalu Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan berbuat dosa. Kenapa? Karena mereka berbuat dosa di sana, Pak Bu. Berbuat dosa itu dia berbuat di dalam tempatnya itu, gerejanya itu. Lalu bagaimana kalau kita itu tasamuh, toleransi? Toleransi itu begini. Toleransi itu menurut bahasa, Bapak. Artinya kelapangan dada.
Toleransi itu menurut bahasa memaafkan, memberi kelonggaran, dan menghormati perbedaan. Itu jenis toleransi. Menurut istilah syar'i, toleransi itu sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai antara manusia tanpa, nah di sini, tanpa mengorbankan prinsip akidah dan ibadah. Itu toleransi. Akidah dan ibadah tidak dikorbankan dalam toleransi. Tapi kalau menghormati sesama nggak masalah, boleh. Jadi toleransi itu tidak sama dengan mencampur adukkan agama, tetapi menghormati perbedaan dalam batas ajaran Islam. Menghormati, Pak. Islam kan juga mengajarkan menghormati orang lain yang tidak sama dengan kepercayaan yang orang Islam, boleh dihormati. Lalu dia tidak terjun ke dalam ibadahnya, enggak. Awas, waspadalah, Pak. Ada sebuah hadis terkait dengan Natal ini. Hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah menyatakan begini, wala tadkhulu alal musyrikina fi kana isihim wa ma'abidihim fa inna suhtata tanzilu alaihim. Rasulullah menyatakan, janganlah kalian mengunjungi kaum musyrikin di gereja-gereja atau rumah-rumah ibadah mereka. Jangan mengunjungi di gereja. Mengunjungi gereja di acara itu gak boleh. Menurut hadis ini. Kenapa? Rasulullah menyatakan, pada hari besar mereka itu, jangan kamu mengunjungi. Kenapa? Karena sesungguhnya kemurkaan Allah akan turun atas mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Berarti kita tidak boleh. Ada nggak orang yang mengunjungi? Kira-kira? Banyak. Salah satu di antaranya ini, Bapak. Salah satu di antaranya. Dan ini sudah viral. Artinya setiap orang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Sancay. Ini ada salah seorang masuk ke dalam gereja. Dia berpidato, Bapak. Hadisnya tadi, kamu jangan masuk ke rumah-rumah orang musyrik di hari-hari besar mereka. Jangan, itu berarti dilanggar dosa. Ini enggak, malah ngomong. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Loh, kok dirahmati? Mereka itu bukan iman. Yang dirahmati itu orang yang beriman, bukan orang kafir. Paham? Nah, Bapak Ibu sekalian, orang ini pidato panjang sekali. Akhirnya dikomentari oleh sebagian dari ulama juga di Indonesia ini. Dan itu viral juga. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah itu ahli golala niku. Neng gereja ceramah. Lah apa-apa. Dadak seluli saya mau masukin orang Islam. Kowe mlebu kafir gue malah. Kok masukin orang Islam. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat. Orang-orang liberal. Orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama.
Orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Loh, kowe nek semua agama sama mlebu Nasrani rong dino ngono lho. Mlebu Hindu rong dino padha. Iki wong-wong sing uteke rusak bisa. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Ini toleransi. Ojo melu-melu. Terutama orang-orang Jawa Timur. Saya ahli sunnah wal jamaah. Saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar. Yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja. Bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Bapak Ibu sekalian, ini final sudah. Setiap orang bisa menyaksikan ini. Oh, ini sudah masuk internet. Tuh. Itu tadi sudah viral juga. Padahal hadisnya menyatakan, janganlah kalian mengunjungi kaum musyrikin di gereja-gereja rumah ibadah mereka pada hari besar mereka. Nggak boleh, Bapak. Lah kok ono wong mlebu? Lah itu melanggar namanya. Toleransi itu tidak di sana. Toleransi itu hanya menghormati, bukan masuk ke dalam. Oke, bisa ya. Oke, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. لا إله إلا الله Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله asyhadu anna Muhammadan أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة haula wala حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dikit ya. Jadi ini menurut hadis ini, penjelasan hadis ini, pertama, larangan menghadiri ritual keagamaan non-muslim. Larangan menghadiri ritual keagamaan. Ini disebut non-muslim karena kalau di Indonesia itu
mereka disebut kafir gak oleh biar. Zaman Jokowi gak oleh. Nggih. Nggih. Orang menyebut kafir gak oleh. Pengon muni napa? Non muslim. Lah non muslim ya kafir kan. Nah kalau disebut non muslim, masa ayatnya dirubah Bapak. Misalkan kul ya ayyuhal kafirun diganti. Kul ya ayyuhal non muslim yoga ono. Tidak boleh. Ya tetap kafir, tapi tak apa-apa lah kalau nyebut non muslim. Tapi artinya orang kafir. Asar ini menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak boleh menghadiri upacara ibadah agama lain. Kenapa? Karena tempat ritual mereka, menurut hadis tadi, adalah tempat diturunkan adab dan kemurkaan Allah bagi kesyirikannya. Ini masalahnya. Lalu yang kedua, larangan menyerupai dan turut memeriahkan hari raya non-muslim. Tidak boleh. Menyerupai dan memeriahkan. Para ulama mengambil faedah bahwa tidak boleh ikut merayakan, meniru, atau mengikuti kegiatan sakral di hari raya mereka. Itu non-muslim dilarang. Bukan karena kebencian pribadi loh. Bukan karena benci. Tetapi karena penjagaan akidah. Agar supaya akidah kita tidak hancur karena itu. Yang ketiga, tidak berarti memusuhi atau berbuat zalim kepadanya. Larangan ini bukan berarti tidak boleh berbuat baik kepada non-muslim. Tetap berbuat baik, Bapak. Tidak boleh berinteraksi sosial. Bukan, tetap berinteraksi sosial. Justru Islam memerintahkan berbuat adil. Islam memerintahkan berbuat baik. Menjaga hubungan baik selama mereka tidak memerangi dan tidak memusuhi dan tidak merusak sarana Islam. Berdasarkan surat 60 tadi di ayat 8. Larangan ini khusus pada aktivitas ritual dan perayaan keagamaan. Karena itu wilayah akidah itu, Bapak. Tidak boleh ke sana. Penjelasan hadis yang nomor 3 tadi seperti itu. Lalu Rasulullah pernah menyatakan berkenaan dengan tasabuh atau meniru. Dalam hadis sebutkan begini. Latat tabi'unna sanana mangqoblakum sibran bisibrin wadiro'an bidiro'in hatta lau salaku juhra dabbi lasalaktumuhu. Kulna ya Rasulullah al yahuda wa nasara qala faman. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kalau diterjemahkan begini, Bang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah menyatakan, sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau mereka harus masuk ke lubang top itu lubang binatang biawak itu Pak, cilik lubang. Kalau mereka itu masuk ke lubang top, niscaya kalian akan mengikutinya, akan menempuhnya seperti mereka. Itu karena mengikuti sejengkal demi sejengkal tadi, kita tidak terasa. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah jalan yang kau maksud adalah jalannya orang Yahudi
dan jalannya orang Nasrani. Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi umat Islam itu kadang-kadang tidak terasa mengikuti mereka. Dikongkon pakai topi apa jenenge? Sing putih-putih nih. Sinterklas. Bisa saja orang yang kerja itu Pak Bu disuruh melepas jilbabnya yang perempuan. Meniru nggak boleh Pak Bu. Dan banyak yang ditiru dari upacara-upacara atau dari kegiatan mereka. Islam melarang. Lalu Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani itu menyatakan ini, menjelaskan maksud hadis tersebut bahwa dilarang melahirkan rasa gembira pada perayaan kaum musyrikin dan meniru mereka dalam perayaan. Pernyataan ini di kitab Fathul Bari, penjelasan dari hadis Bukhari tadi. Lalu Allah juga memberikan peringatan kepada kita. Contohnya di surat 3 di ayat 149. Allah menyatakan gini. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Enggak diterjemahkan tuh. Hai orang-orang yang jika mentaati orang-orang yang kafir. Loh, ini loh aku. Kalau beriman kalau kamu mentaati mereka, melok. Terus Allah kata, Niscaya mereka mengembalikan kamu untuk neraka kepada kafir. dikembalikan kepada kafir kamu. Kalau dijadikan kembali kepada kafir, misalkan dia mati dalam keadaan seperti itu, terus Allah kata, Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Jadi umurnya sekian tahun rugi karena mengikuti mereka. Ini peringatan dari Allah. Kemudian ini Pak Bu, kita lihat perbandingannya. Agama Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya menurut Al-Quran mereka itu tidak rukun. Menurut Al-Quran. Contohnya di surat 59 di ayat 14. La yuqatilu nakum jami'a illa fi qura mufassaratin aw min wara'i judurin ba'suhum bainahum sadidun taksabuhum jami'a wa qulubuhum satta dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Monggo sampeyan terjemahkan. mereka yang akan memerangi kamu dalam Wong Islam itu tidak akan diperangi mereka Yahudi dan Nasrani kalau bersatu padu kan. Rukun kan. Nggak dipecah. Wong Islam itu nggak rukun, nggak pecah. Perbedaan yang kecil jangan diperbesar. Kalau kamu bersatu padu, mereka tidak akan memerangi kamu. Nggak bisa. Lah yang diperangi yang mana? Lanjut ayat. Yang pertama, di kampung berbenteng. Kampung benteng itu kalau duduno ya, termasuk NTT, Bang. Termasuk Papua. Itu jenis kampung berbenteng. Karena orang sulit untuk menjangkau ke sana untuk dakwah. Saya itu pernah di NTT, Bang. Di NTT itu beberapa hari di sana gak pernah dengar adzan. Aku ini, waduh. Biasanya kalau di sini adzan kan saut-sautan ya. Di sana gak pernah mendengar adzan. Waduh, kok jangan-jangan kiamat nih. Pikiran saya, gak pernah adzan.
Tapi suara anjing banyak. Karena di sekitarnya ini banyak yang memelihara anjing. Saya sampai kepada anak saya begini, aku tolong, saya tolong diantarkan ke masjid. Jauh ya. Gak apa-apa jauh. Setengah jam Bapak mencari masjid itu. Baru dapat. Itu pun masjid yang sudah pernah dihancurkan oleh mereka, terus baru dibangun. Bapak. Masjidnya baru dibangun. Mari diobong sampai mereka. Terus dibangun lagi. Itu saya ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang namanya di berbenteng, tempat berbenteng. Itu yang diperangi mereka. Yang kedua, atau di balik tembok. kalau di balik tembok itu ya, kalau di Jawa ini Pak Bu, di Gunung Kidul, di balik tembok, gurine Gunung Kidul itu sulit juga dijangkau oleh para mubalek loh. Mereka dimakan. Saya juga pernah ke sana dalam rangka mengadakan satu penelitian. Dibawa ke sana Bapak sekalian, ada rumah yang dibuatkan sekian ribu rumah. Saya masuk ke salah satu di antara rumah itu. Saya tanya keluarganya, panjenengan Islam? Nggih, bojone nggih Islam. Anak-anak saya juga Islam semua. Oh, encong ya diparingi rumah yang sekian banyak. Nggih, niki digawe nyicil sak sagete. Saulan 3.000 boleh. 1 bulan 3.000 rupiah. Nah, Bapak Ibu sekalian, lek gak iso nyicil ya wis dipek. Cuma dengan syarat setiap hari Minggu disuruh datang ke gereja tanda tangan. Mari tanda tangan mulai nggawa beras, nggawa minyak, nggawa mie. Pulang. Bapak Ibu sekalian, itu sudah berapa tahun? Sudah sekian tahun. Tapi saat ini mboten tanda tangan tok, tapi dikirain jejak nyanyi-nyanyi dulu. Padahal nyanyi-nyanyi tadi menurut Al-Quran tadi termasuk apa? Ibadah. Tidak terasa Pak Bu, mereka diajak ibadah. Baru diajak ibadah, mulai bawa beras, bawa minyak, dan gula, kemudian bawa mie. Bapak sekalian, itu kampung yang di balik tembok. Menurut ayat ini. Allah mengkabarkan ini. Ini yang kabar dari Allah. Permusuhan antara sesama mereka adalah Sangat hebat permusuhannya. Lanjut. kamu kira mereka itu bersatu sedangkan hati mereka berpecah. Ojo diarani bersatu. Hati mereka loh berpecah belah. Sing menghabarkan ini Quran, bukan Quran. Kenapa kok berpecah belah hatinya? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah hal yang tidak Tidak mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Karena itu masalahnya. Faktanya, gitu. Ini faktanya. Kan yang terletak di dalam kota Roma, Italia. Tersebut berdasarkan data. Setelah kita mengerti arti Kristen, aliran terbagi atas berbagai denominasi gereja dengan sekitar 40.000 denominasi gereja Protestan yang tersebar di dunia sampai saat ini. Seperti Protestan aliran Lutheran. Di Indonesia, contoh denominasi gerejanya yaitu HKBP atau Kuria Kristen Mazhab Protestan. HKBP. Protestan itu punya banyak gereja sesuai dengan alirannya. Tapi kalau Katolik enggak. Katolik itu satu gereja. Orang Katolik itu Pak Bu, masuk ke gereja mana saja di dunia ini boleh. Apa-apa. Tapi orang Protestan enggak boleh. Lek gerejanya HKBP tidak boleh masuk ke gereja Protestan aliran Pentakosta Karismatik. nggak boleh masuk GBI, nggak boleh masuk GPDI, nggak boleh masuk gereja TLI, TI.
Karena ini alirannya masing-masing. Jadi orang yang beraliran GPDI ya masuk ke gereja GPDI. Ini namanya seiman tapi tidak seamin. Paham? Seiman tapi tidak seamin. Nih. Indonesia, contoh denominasi gerejanya yaitu GPI atau Gereja Betel Indonesia, GPDI atau Gereja Pantekosta di Indonesia, dan GPI atau Gereja Tiberias Indonesia. Ada juga Protestan aliran Calvinis, di mana sebagian besar banyak alirannya, Pak Bu. Ya. Tapi kalau di mana di Katolik ini, Gereja Katolik memiliki satu pemimpin di dunia yang berkedudukan di negara Vatikan yang terletak di dalam kota Roma, Italia. Pemimpin tersebut bernama Pope, atau dalam bahasa Indonesia disebut Paus. kalau Katolik punya pemimpin satu, Bu. Di rumah Katolik jenenge Paus. Bukan ikan dong ya. Itu jenenge apa? Paus atau Pope. Tapi kalau Protestan tidak punya pemimpin. Yang mereka itu hanya punya pendeta. Beda, Pak. Nah, perbedaan di sini nih, Protestan banyak aliran gerejanya, tapi Katolik tidak. Katolik ada pemimpin Paus, Protestan tidak. Katolik tidak menikah, Protestan menikah. Katolik kalau berdoa dengan tanda salib, pono salib ini. Tapi kalau Protestan tidak. Katolik menghormati Bunda Maria dan Santo Maria. Protestan tidak. Ini kan satu iman, tapi tidak satu amin. Kitabnya sekarang. Nih. Kitabnya Katolik itu petang puluh 6 perjanjian lama. Dan 27 perjanjian baru. Sedangkan Protestan kitabnya 39. Berarti gak podo jerone. Jerone gak podo. Tapi podo Kristen. Dan 27 perjanjian baru. Kalau di Protestan tidak menggunakan perjanjian lama, tapi yang digunakan dalam ibadah perjanjian baru. Sedangkan Katolik perjanjian lama digunakan, perjanjian baru juga digunakan. Kan beda. Cocok dengan Quran tadi, Pak Bu. Ojo dikira mereka itu satu. Tidak, hatinya berpecah belah. Karena mereka tidak mengerti. Katolik bisa masuk ke gereja manapun di dunia, sedangkan Protestan tidak boleh, sesuai dengan alirannya masing-masing. Gak oleh Pak Bu yang beraliran gereja Jawi Wetan ngono terus masuk ke gereja Pantekosta gak oleh Pak Bu. Jawi Kulon gak oleh Pak Bu. Jawi Wetan yo ke Jawi Wetan. Terus kita jangan terpancing juga. Contoh ya, ada mereka itu berpakaian seperti ini. Nih lah. Jilbaban enggak? Jilbaban. Dia nyanyi dalam Yesus kita bersaudara, tapi berjilbab. Awas, jangan terkecoh dengan begini. Atau yang kedua begini. Umat Islam hati-hati, ya. Napa niki sih? Qasidah. Nah, nasid Kristus Tuhan kita telah lahir ngono, Pak Bu. Ayo dhewe kadang-kadang nggak ngerti. Iya, karena itu bahasa Arab.
Nah, seneng. Loh ini loh Pak Bu, ada yang dipakai dalam rangka Maulid Nabi digawe nyanyian pembukaan. Lha iki lho golek wong Kristen. Ini kan ironis loh. Kita ini kadang-kadang tidak paham. Karena berhati-hatilah, waspadalah. Bapak Ibu sekalian, lalu mereka ini kalau sholat Pak Bu, ini ada 10 agama. Kayak ini gitu, sudah berjilbab. Jangan dikira ini Islam Pak Bu. Mereka juga puasa, ya sholat, tapi bukan Islam. Ini namanya Drusisme, agama Drus, bagian daripada Syiah. Ada 10 Pak Bu. Mereka berpakaian seperti ini. Kita kadang-kadang tidak tahu, dianggap koncone dhewe, dianggap Islam. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita disuruh menjaga diri. Jangan sampai katut dengan mereka. Rasulullah pernah bersabda begini, man ada diniyan fa innama khosmuhu yaumal qiyamati. Barang siapa yang menyakiti seorang non muslim yang terikat perjanjian dini, maka aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Jadi kita tidak boleh